Kenapa Bosman Mardigu ditolak jadi komisaris independen BJP? Kenapa KDM menolak? Padahal KDM sebenarnya yang mengusulkan Helmi Yahya dan Bosman Mardigu jadi komisaris independen BJP. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Nah ya, jadi pertanyaan, kenapa Bosman Mardigu ini ditolak mentah-mentah? Apakah karena ada kasus ya? Apakah ada perselingkuhan ya? Apakah ini mempengaruhi ya? Kemudian kenapa KDM ini bisa ketipu gitu ya? Ketipu dengan mencalonkan ya calon yang tidak kapabel gitu ya? Apakah ini rasional atau tidak? Kemudian bagaimana rahasia daripada Bosman Mardigu sebenarnya? Saya akan bongkar di video ini. Jadi guys, kenapa KDM ini tidak menjadikan Bosman Mardigu jadi komisaris independen di BJP? Alasannya itu sangat masuk akal guys. Yang pertama itu sebenarnya bukan Kang Deddy Mulyadi yang tidak mau. Yang nggak mau itu adalah pimpinan daripada OJK. Kenapa pimpinan daripada OJK itu nggak mau? Karena ada kasus daripada Bosman Mardigu zaman dulu ya. Jadi dia punya usaha bernama Santara. Ya, nama panjangnya itu Santara Daya. Nanti cek nanti datanya di media sosial banyak tuh ya. Tapi kita jarang membaca ya karena kita malas membaca ya. Makanya saya bikin video ini. Jadi guys, ternyata Bosman Mardigu ini pernah disemprit OJK. Ya, usahanya pernah bermasalah. Ada semacam dugaan ya. Jadi Santara ini semacam crowdfunding urunan dana. Artinya gini ya. Misalnya nih ya, katakanlah misalnya ada sebuah platform media sosial menghubungkan antara investor dengan pengusaha. Ya, jadi di tengah-tengah investor dan pengusaha ini ada semacam aplikasi di media sosial bernama Santara, dan ini juga nggak muncul lagi di Play Store ya Santara karena sudah disemprit sama OJK. Nah ternyata nasabahnya banyak komplain, investornya banyak komplain. Karena apa? Karena ya mohon maaf ya, banyak usahanya nggak jelas ya, namanya juga usaha kecil-kecilan ya kan, kita nggak tahu kan ya. Karena gini guys, pengusaha-pengusaha di Indonesia itu kan banyak yang tidak mengerti cash flow ya, tidak mengerti yang namanya gimana cara mendigitalisasi usahanya ya, banyak juga orang yang tidak jujur dan sebagainya. Nah sebenarnya Bosman Mardigu ini ya menurut keyakinan saya ya, dia itu terlalu sembrono gitu ya. Dia memasukkan usaha-usaha tertentu ke aplikasi Santara itu tanpa survei, tanpa apa segala macam ya. Jadi menurut saya pribadi ini sangat tidak diperbolehkan ya. Ini sangat riskan sekali ya. Kenapa ini riskan sekali? Karena saya itu orang lapangan guys. Jadi para pengusaha-pengusaha di lapangan itu nggak semuanya, tapi ya pengusaha-pengusaha di lapangan nggak semuanya jujur. Bahkan mereka juga mengakali gitu ya. Ada laporan pembukanya ada dua ya. Biasanya untuk investor dikasih yang bagus, untuk yang untuk penagih hutang dikasih yang buruk. Ya nakal ya. Pengusaha-pengusaha di Konoha itu banyak yang nakal kalau saya perhatikan. Banyak banget yang nakal. Ya hanya 1-2 pengusaha yang menurut saya pribadi itu yang jujur sejujurnya, tapi rata-rata nakal kalau saya perhatikan. Ya pedagang-pedagang gitu nakal. Jadi kalau mau menaikkan UMKM kita itu, yang pertama dibenahi itu sebenarnya karakternya dulu yang dibenahi, bukan ngasih modal IP segala macam, enggak. Karakternya dulu gitu ya. Karakternya dulu ditatar gitu. Ya, harus jujur dulu ya, jujur. Ya, sehingga usahanya bisa lancar gitu. Saya tuh kesel banget ya. Saya sering menemukan pengusaha-pengusaha misalnya dikasih dana gitu ya. Dikasih investor, misalnya kita memberikan dana misalnya. Maka biasanya mereka ada yang lari apa segala macam. Jadi gini guys, kalau misalnya ada pedagang misalnya nih atau pengusaha minta dana, misalnya nih minta modalin dong. Kalau misalnya ada yang seperti itu, biasanya orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang kurang dipercaya. Karena logikanya gini ya. Kalau misalnya dia dipercaya tetangganya, orang-orang terdekat dia, kemudian dipercaya oleh bank, gak mungkin dia minta
modal dari orang lain ya kan. Itu ya fakta yang sebenarnya, kecuali dia sudah IPO ya, kecuali usahanya sudah IPO. Ya masalahnya di Santara ini usahanya masih kecil ya, belum terlalu berkembang, tapi ya dimasukkan oleh Bosman Mardiku. Itu yang tidak disukai oleh OJK. Sehingga apa? Sehingga dia tidak direkomendasikan jadi uh, bukan dirut ya, komisaris BJB ya. Ini berdasarkan data guys ya, jangan berpikir bahwa saya ngarang-ngarang ya. Ada datanya itu di internet ya. Nanti coba baca sendiri aja ya. Kemudian selain itu, karena pengaruh daripada masalah pribadi, ini sebenarnya masalah pribadi ya. Dugaannya ada semacam uh, um, kasus gitu ya. Kasus dengan istri orang gitu ya. Diduga MM dengan istri orang gitu ya. Tahu sendiri lah apa itu MM ya. MM dengan istri orang ya. Dan suami daripada istri orang ini dikasuskan di penjara karena masalah undang-undang ITE ya. Ini menurut data guys ya. Jadi apakah ini berpengaruh bagi seorang komisaris? Sangat berpengaruh. Karena walaupun itu masalah pribadi, orang Indonesia itu ya sangat kepo dengan masalah pribadi ya. Karena orang Indonesia itu melihat juga gitu ya. Kecuali misalnya sudah janda ya, dipacarin, dinikahin nggak jadi masalah. Ini kan bukan janda ya. Itu kalau saya perhatikan. Sehingga apa? Sehingga ya OJK menolak ya, orang-orang seperti ini ya ditolak ya, seperti Bosman Mardiku ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan Bosman Mardiku ya. Dia jago ngecap guys ya. Bukan berarti saya orang suci ya, saya tidak mengatakan ya. Maksudnya ada juga yang dikatakan baik ya, ada juga yang dikatakan bagus, tapi lebih banyak nggak bagusnya gitu ya. Walaupun dia punya followers jutaan, jangan terlalu percaya banget gitu. Karena followers itu kan ya belum tentu peduli dengan yang namanya karakter Bosman Mardiku, belum tentu ya. Ya, jadi jangan terlalu percaya dengan konten kreator di media sosial gitu. Jangan terlalu percaya banget ya. Karena gini guys, sedangkan kita foto aja ya. Kita foto nih, ngepost foto. Dari 10 foto kita atau dari 100 foto kita, pasti kita ngepost yang terbaik kan. Jadi Bosman Mardiku juga seperti itu. Dia pasti post yang terbaik ya. Dia tidak jujur apa adanya gitu ya, karakternya gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah Bosman Mardikunya layak jadi dirut atau komisaris BJB? Apakah Bank BJB ini sudah tepat atau tidak? Apakah OJK sudah tepat atau tidak? Apakah KDM ini sudah lepas dari yang namanya seorang dugaannya ya, seorang yang bermasalah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Tolong jawab di kolom komentar ya. Saya warga pecinta bijaksana bijak sini, salam rasional.